Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan dalam hal ini tentang epistemologi. Pertemuan pertama sudah kita bahas tentang pengertian daripada epistemologi itu sendiri. Kalau kita lihat perkembangan filsafat Islam, pada hakikatnya dia mengalami juga masa fluktuatif, ya, terutama ketika filsafat dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menulis sebuah kitab dengan judul Tahafutul Falasifah, di mana dia menolak ada 3 pandangan dari filosof. Sebenarnya kalau kita lihat di masa Al-Ghazali, filsafat itu kita bisa bagi atas 6. Jadi ada tabiiyatnya, kemudian ada riyadiyahnya, matematiknya, ada filsafat nafsnya, kemudian ada siasiyah, ya, dan juga ada ilahiyat, ya. Jadi filsafat di dalam masa tersebut itu tidak hanya terkhusus tentang pembahasan wujud secara umum dan secara khusus. Berbeda filsafat sekarang diartikan sebagai ma'anal am dan ma'anal khas. Bermakna umum yaitu pembahasannya secara umum tentang eksistensi, dan ma'anal khas pembahasannya secara khusus tentang ketuhanan, ya. Dan pada akhir-akhir ini juga berkembang filsafat dengan istilah filsafat mudhaf, ya. Saya tidak tahu apa istilah kita di dalam bahasa Indonesia ini filsafat mudhaf, tapi di dalam istilahnya filsafat Islam, filsafat mudhaf, ya. Ada yang mengartikan filsafat atribusi, ya. Maksudnya di sini adalah filsafat yang mempunyai gandengan di dalam pemaknaan, ya. Seperti filsafat akhlak, ya, filsafat politik, filsafat pendidikan, ya, semua dikategorikan dengan filsafat mudhaf. Bukan filsafat dalam artian secara global dan mutlak, ya. Nah, pada masa tersebut Al-Ghazali melayangkan sebuah kritikan terhadap pandangan filosof. Ya, ada 3 penolakan Al-Ghazali terhadap pengetahuan filosof. Ya, pertama tentang bahwasanya Tuhan tidak mempunyai pengetahuan partikular. Jadi menurut Al-Ghazali, karena filosof tidak meyakini Tuhan mempunyai pengetahuan terhadap partikular-partikular, maka menurut Imam Ghazali itu bertentangan dengan agama, sehingga pandangan ini adalah sesat, ya. Kedua, pengetahuan yang berhubungan tentang kebangkitan jasmani.
Ya, menurut Imam Ghazali, filosof tidak meyakini terhadap kebangkitan jasmani. Ya, itu yang kedua, sehingga menurut Al-Ghazali ini juga bertentangan dengan agama, sehingga pandangan tersebut juga adalah sesat. Ya. Kemudian pandangan filosof yang lain yang ditolak oleh Imam Ghazali tentang kehidaman alam. Ya, hidaman alam. Dalam artian bahwa alam juga bersifat kadim, tidak bersifat baharu. Ya, jadi alam sebagaimana Tuhan juga dia adalah kadim. Nah, ini menurut juga Al-Ghazali bertentangan dengan agama. Sebab agama memandang bahwa alam ini merupakan ciptaan dan dia adalah baru keberadaannya, tidak kadim. Nah, kemudian Imam Ghazali juga menolak pandangan tersebut. Ya, setelah serangan Imam Ghazali terhadap filsafat, maka filsafat mengalami masa apa istilahnya penurunan. Ya, dia mengalami masa penurunan. Kemudian datanglah Ibnu Rus ya yang membela filsafat. Ya, tentu semua mungkin mempunyai kajian-kajian terhadap persoalan sejarah ini. Ya, jadi di dalam kalangan kaum muslimin juga terdapat orang yang tidak bersepakat dengan pandangan-pandangan filosof. Dalam artian terjadi perbedaan pandangan antara teolog dengan filosof. Ya, di kalangan filosof sendiri kan juga terdapat 3 aliran. Ya, dan mereka tentunya juga mempunyai perbedaan pandangan. Nah, filsafat veritatif itu atau disebut dengan al-masyai, dia bertumpu pada argumentasi rasional murni, tidak mengandalkan fakultas yang lainnya. Ya. Namun filsafat iluminasi selain menggunakan argumentasi akal juga menggunakan intuitif. Ya, karena itu dia membenarkan jalan penyucian dan pembersihan diri untuk mendapatkan pengetahuan. Ya. Sehingga seseorang dikatakan hakim ya dalam artian filsafat iluminasi ketika menggabungkan antara argumentasi dengan jalan penyucian diri. Nah, kemudian terakhir adalah hikmah muta'aliyah. Hikmah muta'aliyah juga memandang dua potensi itu, yakni argumentasi serta penyucian diri, bisa memberikan pada manusia pengetahuan dan ma'rifat. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemungkinan ma'rifat itu sendiri. Ya. Kemungkinan ma'rifat sebenarnya yang dimaksud adalah kemungkinan ma'rifat secara mutlak, benar secara mutlak. Ya. Pada hakikatnya manusia tidak ragu bahwasanya dirinya mempunyai pengetahuan dan juga akan mendapatkan pengetahuan. Jadi sesuatu yang sifatnya nyata pada tiap manusia bahwa dia mempunyai pengetahuan dan akan memperoleh pengetahuan. Karena itu manusia senantiasa mencari berbagai informasi-informasi untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, pengetahuan terhadap keberadaan dirinya, pengetahuan terhadap perbuatan jiwanya, pengetahuan terhadap sifat-sifat jiwanya, ya, semuanya itu ada pada tiap diri manusia. Manusia memahami bahwa dirinya berpikir, manusia memahami dirinya bahwa berkehendak, dia mendapatkan pengetahuan terhadap persoalan perbuatan jiwanya. Demikian juga manusia memahami bahwa dirinya
mempunyai sifat cinta, mempunyai sifat kasih. Ya, karena itu setiap manusia dalam sejumlah pengetahuan tidak meragukan terhadap pengetahuan tersebut. Ya. Namun kalau kita melacak masalah pengetahuan ini sendiri pada sejarah pengetahuan terutama yang terjadi di dunia Eropa, maka terdapat berbagai gelombang yang menyerang masalah pengetahuan. Ya, ada kurang lebih 3 ya bentuk gelombang serangan terhadap masalah pengetahuan dan ma'rifat di Eropa. Dalam artian mereka menyerang masalah pengetahuan benar dan mutlak tadi. Ya, pertama adalah kelompok sofisme, kedua kelompok relativisme, dan ketiga kelompok skeptisisme. Ya, ini 3 bentuk kelompok yang menghantam di Eropa dalam masalah pengetahuan. Ya. Adapun kelompok sofisme yang merupakan paling awal ya di dalam masalah pengetahuan, bahkan dia hadir sebelum filsafat itu sendiri. Ya, dia hadir sebelum filsafat itu sendiri. Tokohnya kurang lebih pertama ada yang disebut dengan Protagoras, ya, di mana mereka memandang bahwasanya manusia dalam masalah kebenaran itu mengikuti persepsinya sendiri. Jadi setiap manusia dalam masalah kebenaran itu mengikuti persepsinya sendiri. Dalam artian manusia menjadi tolok ukur dari setiap pengetahuan. Segala sesuatu tolok ukurnya ada pada manusia, bukan realitas itu sendiri. Ya. Dan puncak daripada sofisme itu ada pada pandangan Georgas. Ya, Georgas dia mempunyai bentuk pandangan pertama menafikan tentang keberadaan. Jadi dia mengingkari tentang keberadaan. Dia mengatakan bahwa tidak ada realitas keberadaan itu. Nah, kemudian dia juga menyatakan jika terdapat realitas, manusia tidak bisa sampai pada pengetahuan terhadapnya. Ketiga, jika manusia sampai pada pengetahuan terhadapnya, manusia tidak bisa komunikasikan terhadap yang lain. Ini menurut kaum sofisme. Nah, pernyataan para sofis dan skeptis kita bisa bagi menjadi 2 bagian tadi. Jadi berhubungan tentang pertama ontologi, kedua berhubungan tentang epistemologi. Yang berhubungan tentang ontologi yakni menegasikan atau menafikan tentang keberadaan atau eksistensi. Yang berhubungan tentang epistemologi yakni meragukan atau menegasikan kemampuan manusia mendapatkan pengetahuan atau ma'rifat terhadap realitas, dan juga tentunya meragukan kemampuan manusia untuk mengkomunikasikan ma'rifat kepada yang lainnya. Nah, tentu kita juga melihat serangan dari kaum relativis ya. Nah, sebagian kalangan dalam membela relativis terhadap pengetahuan mengklaim ketiadaan proposisi yang benar secara mutlak, universal dan abadi. Ya, jadi mereka menafikan kebenaran mutlak serta universal dan abadi pengetahuan. Ya. Kita kemudian bisa bertanya, apakah klaim relativis semua pengetahuan itu sendiri benar secara mutlak? Dalam artian klaimnya kaum relativis itu yang menafikan
bahwasanya kita tidak mempunyai pengetahuan yang bersifat benar, universal, dan mutlak, apa klaim ini sendiri adalah suatu klaim yang juga relatif atau tidak relatif, ya. Kalau dia menyatakan bahwa klaim ini sendiri adalah tidak relatif, berarti pada dasarnya kita melihat bahwa dia sendiri mempunyai pengakuan terhadap pengetahuan yang bersifat benar, universal, dan abadi. Ya, artinya terjadi sesuatu kontra di dalam pandangannya sendiri. Nah, kalau dia menyatakan ini pun relatif, dalam artian pada dasarnya dia juga mengakui ada kemungkinan pengetahuan yang tidak bersifat relatif. Ya, sebab pandangannya sendiri dia pandang sebagai suatu pandangan relatif. Karena itu tentunya dia juga mempunyai pengakuan terhadap adanya pandangan yang tidak bersifat relatif. Nah, kembali kepada sofis tadi, tentu pandangan sofisme ini adalah sebuah pandangan yang sebenarnya tidak terlalu mempunyai landasan argumentasi yang kuat. Sebagaimana kita sudah jelaskan tadi pada pada pertemuan kita pertama, bahwasanya manusia dalam masalah pengetahuan tidak bisa lepas daripada adanya kenyataan pengetahuan yang self evident, yakni swabukti. Ya, pengetahuan terhadap realitas dirinya adalah pengetahuan bersifat swabukti, yakni jelas dengan sendirinya. Demikian juga pengetahuan terhadap perbuatan dan sifat jiwa manusia. Jadi sesuatu yang diingkari adalah sebenarnya sesuatu yang jelas, ya, bagi setiap orang. Karena itu dia tidak mempunyai posisi di dalam masalah epistemologi tentang sofisme ini, ya. Dan kita lihat kemudian perkembangannya, bahwasanya memang sofisme ini tidak mempunyai kedudukan secara yang kuat di dalam masalah pengetahuan. Sekarang tidak ada orang yang menganut aliran sofisme, saya kira, ya. Sejauh yang kita kaji, sekarang tidak ada lagi orang yang menganut aliran sofisme, ya. Tentang relativis, sekarang ini kita melihat perkembangan, kendati pun banyak pemikir yang menolak relativisme, tapi terlalu banyak juga pemikir-pemikir yang kurang lebih memiliki pemikiran relativis, ya. Bahwasanya segala sesuatu itu tolok ukurnya bisa dikatakan pada diri manusia, dan semua tinjauan dari setiap orang bisa saja benar, ya. Sebab seseorang tidak bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pertemuan kita di Akademia Filsafat itu materi filsafat Islam bagian kedua yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Samsunar Nuruddin. Baik, langsung saja saya persilahkan dengan hormat kepada narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz, sekian. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan dalam hal ini tentang epistemologi. Pertemuan pertama sudah kita bahas tentang pengertian daripada epistemologi itu sendiri.
Kalau kita lihat perkembangan filsafat Islam, pada hakikatnya dia mengalami juga masa apa istilahnya fluktuatif.